يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas ayat 27 bahwa ketika manusia berganti generasi, Allah pun juga menghadirkan utusan-utusan yang baru. Terakhir, menghadirkan Nabiullah Isa alaihissalam. Qaffayna bi Isa bin Maryam. Ya. Maka dalam menyikapi pergantian generasi baru dengan dihadirkannya utusan-utusan Allah, ada yang siap beriman kepada Allah dengan benar sehingga Allah berikan pahalanya. Fa'atainal ladzina amanu minhum ajra. Ada yang menolak untuk beriman, wa katsirum minhum fasiqun. Ya. Maka ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kalau mengikuti ayat 27, maka al-mu'minin di ayat 28 ini adalah ahlul kitab dan ahlul kitab minan nasara wal yahud yang sudah mau beriman kepada Allah. Yang disebut di ayat sebelumnya fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum, maka mereka dimotivasi lagi oleh Allah dengan ayat ke-28. Adapun mau dipahami secara terpisah, maka ayat ini ya berlaku terhadap semua orang beriman. Ya. Saya tetap lebih setuju, ya. Lebih setuju ayat ini, ya. Ada pemahaman khusus sababnya, ya, yaitu ahlul kitab, ya, ataupun ya, baru kemudian dipahami secara umumul lafzi. Ya. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya. Bertakwalah kepada Allah. Ya. Dan setiap ayat penjelasan ketakwaan kepada Allah itu adalah harus dipahami sesuai dengan konteks ayat itu. Ya. Ibaratnya kalau An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Maka ketakwaannya adalah bagaimana seharusnya kaum muslimin, muslimat berinteraksi dengan baik dengan lawan jenisnya, terutama apabila manusia itu sudah berumah tangga. Ya. Maka ketakwaan kepada Allah dalam surat An-Nisa itu lebih menunjukkan ya, siapa yang terus menjadi orang yang soleh setelah di dalam rumah tangga.
Begitu juga ittaqullah di ayat ini kalau melihat konteksnya adalah ketakwaan yang menjadikan orang beriman itu betul-betul dalam keimanan yang benar, ya, yang memiliki sanad dengan nabi sebelumnya. Wa qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa, bukan merasa berada dalam keimanan atau dalam ketakwaan, tapi ketakwaannya ibtada'uha ma katabnaha alaihim, ya, berada dalam amal-amal yang diciptakan sendiri, ya, yang tidak diwajibkan, yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan berimanlah kepada Rasulnya, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan masih ketakwaan, jangan masih terbayang-bayang oleh apakah Nabi Isa-nya, Nabi Musa-nya, ya, Nabi Yahya-nya. Ya sudah, sekarang yang ada adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, fokuslah untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak lagi, ya, menjadikan uh, nabi yang lain, ya, apakah Isa, apakah Musa, ya, masih, ya, terikat gitu, ya. Walaupun secara iman tetap, ya, tapi andai kata ada satu perbedaan, ya, antara syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat Isa atau syariat Musa alaihissalam, maka ahlul kitab itu harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betul, Taurat wahyu Allah, Al-Quran wahyu Allah, tapi udah cukup Tauratnya. So, fokus ke Al-Quran. Injil wahyu Allah, wa atainahul Injil. Quran wahyu Allah, tapi sudah selesai. Tidak lagi menjadikan Injil sebagai, ya, rujukan, ya, ya, kecuali, ya, menguatkan, ya, baca Al-Quran seperti ini. Iya, itu di Injil juga, di Injil ada, di apa, di Taurat juga ada. Dalam posisi seperti itu tentu eh, akan lebih menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran. Seperti misalnya firman Allah di Al-An'am, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Ini Al-Quran. Tapi tema-tema seperti ini juga ada di Injil ataupun di Taurat, ya. Maka keberadaannya, konteks ayat ini atau, ya, konten ayat ini menjadi bukti bahwa Al-Quran disebut dengan musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan wahyu-wahyu sebelumnya, bukan kemudian tetap mengunggulkan wahyu sebelumnya tapi meninggalkan Al-Quran, ya. Maka itu prinsip yang salah di dalam ittaqullaha wa aminu bi rasulihi. Jadi taqullaha wa aminu bi rasulihi ala manhaji ar-rasulil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Ya, niscaya Allah akan berikan satu, ya, pahala dua kali lipat dari rahmat. Kata kiflun juga ada di surat An-Nisa. Di An-Nisa, ya, may yashfa' syafa'atan
Ya. Syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Ya. Sebetulnya antara nasib dengan kifl secara makna sama. Ya. Balasan atau eh, jatah pahala yang disediakan bagi orang yang memberi satu syafaat yang baik, ya, ataupun syafaat yang jelek, ya, memberi rekomendasi yang baik. Tapi Allah bedakan kalau syafaatan hasanah diistilahkan nasib. Ya. Kenapa nasib? Karena pahala kebaikan itu, ya, istilahnya selalu lebih dari amal yang dilakukan, ya, 10 kali lipat. Ya. Ya. Sebutlah ada orang nggak bisa berangkat haji, ya, karena dia sebagai menteri, ya, maka dia tulis surat, ya, tolong orang ini dimudahkan naik hajinya tahun ini. Itu namanya syafaatan hasanatan. Pemberian syafaat seperti ini, ya, diistilahkan nasib karena pahalanya di sisi Allah nggak mungkin setara, ya, tapi berlipat-lipat. Ya. Tapi untuk kiflun, ya, di surat An-Nisa itu karena Allah inginkan pahalanya setara. Ya. Jadi memberi syafaat kepada orang, ya, naudzubillah, misalnya orang mengatakan sebetulnya saya ini kepingin minum khamar tapi nggak punya uang, ini saya kasih uang. Ini semacam syafaat, ya. Atau dia masuk ke sebuah tempat maksiat, ya, ya, nggak bisa, tapi karena kenal dengan orang dalamnya misalnya, ya udah masuk aja. Maka yang memberi syafaat seperti ini, ya, salah satu dari rahmat Allah adalah yakullahu kiflum minha. Ya. Dia mendapat balasan setara. Sehingga walaupun kiflun itu juga bermakna balasan, tapi juga bermakna mathil, setara. Jadi tidak akan dilipat gandakan. Ini kata kiflun, ya, ya. Walaupun kiflun juga bisa bermakna, ya, eh, balasan yang yang sudah menjadi tanggungan, sudah ada garansinya. Ya. Ya, maka di apa dalam hukum internasional, kalau kita ke negara Arab biasanya ditanya, ya, man kafiluka, ya, siapa yang menanggung hidupmu di sana? Saya kira di seluruh dunia begitu, ya. Kafil, ya. Maka kiflaini min rahmatihi, ya, ini merupakan, ya, fadilah yang lebih terhadap orang-orang yang dulu beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, tapi begitu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau beriman kepada syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ayat seperti ini juga berlaku ya, pada ayat seperti ini ada juga di surat Al-Qasas, ya. Ya. Alladzina atainahumul kitaba hum bihi yu'minun. Jelaskan seperti itu, ya. Ya. Kemudian Allah katakan, ya, ulaika yu'tauna ajrahum, ya,
وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. Ya, ya. Di apa ya, dalam hadis juga ada ya, juga ada surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para kepala-kepala negara yang ada di zaman itu, ya, selalu dengan mengatakan aslim taslam yu'tikallahu, ya, ya, yu'tikallahu ajraka marratain, ya. Berislamlah karena kamu akan dijamin selamat dan Allah akan, ya, memberimu dua pahala. Jadi ini harus menjadi sebuah ibrah, ya. Ketika seseorang itu ditakdirkan oleh Allah dalam posisi, ya, sebuah makom, ya, sebuah uh, status sosial kehidupan yang apabila karena status itu, ya, sebetulnya dia artis misalnya, kan nggak semua orang bisa jadi artis, ya. Ya, kalau sekarang artis itu katakan jumlahnya 100, yang berusaha mungkin bisa 10.000, yang jadi 100. Ya. Jadi yang jadi misalnya nggak terlepas dari, ya, dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya artis, ya, kalau dia berbuat baik maka itu memiliki dampak yang luas. Ya. Ya, sebagaimana kalau dia berbuat jelek, ya. Artis kok kumpul kebo, waduh, ya, langsung diberitain jadi, ya, itu menjadi, ya, kiflum minha, ya. Tapi kalau dia bersikap karena status sosialnya yang istilahnya public figure, ya, jadi kan semua orang jadi mengikut dirinya, maka, ya, orang-orang seperti ini selalu mendapat, ya, ya, yu'tikallahu ajrahu marratain, ya, pahala pelakunya, pahala dia melaksanakannya, dan pahala orang-orang mengikutinya, ya. Apakah seorang tokoh keilmuan, tokoh kenegaraan, ya, apa aja, ya, sebetulnya itu bisa menjadi nikmah, bisa menjadi nikmah, ya. Menjadi nikmah kalau ketokohan itu membuat, ya, orang-orang jadi mengikuti dirinya karena dia mencontohkan kebaikan. Sebaliknya itu menjadi adab, menjadi kesengsaraan ketika gara-gara perbuatannya orang jadi ikut-ikutan, ya, ya, terhadap kejelekan yang dilakukan. Nah, karena itu memang ada yang nggak setuju ayat ini. Ini maksudnya ini nida li ahlil kitab. Ini harus semua orang beriman. Nah, kalau saya lebih setuju, ya tergantung konteksnya. Kalau kamu mau kaitkan dengan ayat 27, maka ini nida li ahlil kitab, ya. Tapi kalau kamu nggak mau kaitkan, ya, kamu jadikan ini ayat independen, ya, semua manusia yang beriman, ya, wabil khusus yang punya pengaruh di masyarakat, ya. Jadi kenapa para raja selalu dimotivasi oleh Rasulullah, ya, aslim taslam yu'tikallahu ajrahu marratain, ya, karena, ya, kalau apabila raja yang masuk Islam maka, ya, rakyat akan ikut, ya. Apa, kalau menteri yang katakan rajin tilawah, menteri soleh, ya, kan insya Allah, ya,
lembaganya itu bawahannya semua akan terbawa, ya. Sehingga dia mendapat yutikum kiflaini min rahmatih, ya. Jadi pahala di ayat ini diistilahkan dengan rahmatnya, ya. Dengan istilah rahmat berarti apa? Ya, ya. Orang bisa mendapatkan pahala itu berarti ada pertolongan Allah yang membuat manusia itu jadi mau berbuat, ya. Semoga Allah menerima amal soleh kita, ya. Ya. Kok mau-maunya kita ini, ya, rajin ikuti kajian Rabu ini, ya. Bentar lagi hatam, lanjut lagi, ya. Ini jangan dikira, ya, sesuatu yang kebetulan gitu, ya. Ya. Bahkan mungkin kalau melihat diri kita, sungguhnya mungkin malu juga kita kepada Allah. Kok orang seperti kita jadi rajin begini, ya. Tapi begitulah, kalau Allah sudah ngasih rahmatnya, ya, maka orang beriman itu, ya, ya ada aja motivasi yang dimiliki untuk melaksanakan kebaikan, khusus talabul ilm di setiap Rabu ini. Ya. Hanya kalau kita baca tafsir Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya. Ya. Istilah para ulama doa ur-rasikhin, ya. Aslinya ayat ini atau doa ini doa orang-orang yang sudah berkali bertinggi dalam pemahamannya terhadap Al-Quran. Ya. Karena ayat sebelumnya mengatakan warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab rabbana la tuzigh qulubana. Yang sudah sangat alim, ya, baik dalam keilmuannya, dalam amal-amalnya, dalam dakwah dan jihadnya, masih berdoa dengan Rabbana la tuzigh qulubana, ya. Fama baluna nahnu, ya. Gimana dengan kita, ya, yang serba ala kulli hal ini, ya. Insya Allah nggak mungkinlah Allah menyanyiakan, ya, doa hambanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya. Dan setelah itu yang diminta apa? Wahab lana min ladunka rahmah. Ya. Berilah kami pemberian yang spesial berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal wahhab, ya. Karena hanya dengan rahmatnya orang-orang beriman itu siap berbuat apa saja dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan yu'tikum kiflaini min rahmatihi, ya. Walaupun maksudnya thawabihi, ya. Yu'tikum min ajrihi, pahalanya atau balasannya, ya. Tapi diungkapkan min rahmatihi, ya. Artinya pahala yang salah satu bentuknya adalah rahmat, di mana dengan rahmat itu manusia akan lebih bersabar di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan, terlebih ketika harus istiqomah, ya, harus sabar, ya, dalam hitungan waktu yang panjang, ya. Terus dalam katakan komitmennya tilawah Quran, tilawah murojaah hafalan, ya, komitmen terus belajar Al-Quran. Nah, jika itu dilakukan manusia, maka itu menunjukkan adanya rahmat Allah yang tidak terputus, ya. Dan istilah rahmat Allah dalam konteks seperti ini harus lebih diminta lagi ketika manusia itu dalam kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan, ya. Terutama saat ini, ya, fitnah akhir zaman, ya, dengan suasana politiknya, dengan suasana masyarakat, dengan suasana Yahudinya, ya, ya.
Maka dicontohkan oleh Ashabul Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya, betul ya Allah, hidupku ini sekarang kata Ashabul Kahfi ya berada dalam bahaya, bahaya yang bisa mencabut keimanan ya dalam kejaran penguasa yang ada. Yang penting berilah kami rahmat ya, berilah kami rahmat dan ya, takdirkan bagi kami adalah husnul khatimah. Ya. Wahayyi lana min amrina rasyad. Maka Allah pun memberi apa sebuah isyarat masuk ke goa. Dari goa itulah mereka mendapatkan rahmat. Wa idh ya'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ila kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfa. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini, orang-orang yang mau mengejar yuktikum kiflaini min rahmatihi. Ya. Ya, ini yuktikum kiflaini min rahmatihi ini juga berlaku bagi orang-orang yang berada dalam amal yang dulu kita bahas di Al-Waqi'ah. Was-sabiqun as-sabiqun. Ya. Dalam kondisi semua orang nggak mau beramal tentang suatu amal, dia sendiri mau ya mengamalkan suatu amal tersebut, ya, ya. Katakan dia berada di daerah yang istilahnya gersang secara keimanan, ya. Ya, dia mulai bangun masjid, dimulai ngajar Quran, buru-buru dihormati, diterima, apalagi disanjung yang ada mah dimusuhin, ya. Tapi terus, ya, ya, nggak berhenti, ya. Sehingga amal solehnya itu dinikmati lama-lama oleh masyarakat, ya otomatis dia menjadi orang yang berada dalam posisi yuktikum kiflaini min rahmati. Ya, katakan balasan atas amalnya dan balasan atas kesabarannya menghadapi tantangan-tantangan dari amal tersebut. Ya, karena amalnya sudah uh, tidak familiar bagi masyarakat. Ya. Kalau zaman ini kita pakai hijab relatif aman. Tapi kalau 80 pakai hijab tahun 80-an, siap-siap ya, yang diusir sekolahnya, yang diusir tempat kerja, yang di apa penyebar racun, diisukan sebagai penyebar racun. Tapi muslimat zaman itu tetap sabar terus ya, dengan segala resikonya, keluarkan dari sekolahnya. Ya. Ya itulah yang disebut as-sabiqun as-sabiqun yu'tikum kifalaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Bahkan Allah akan memberikan satu cahaya. Ya, ya, agar dia hidup ataupun beraktivitas dengan cahaya itu. Ya. Ya, tentu di dalam kehidupan dunia kata nur di sini adalah majaz ya. Jadi mirip seperti yang di surat Al-Furqan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah yaj'al lakum furqana. Ya, yaj'al lakum furqana. Ya, kafir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum. Ya. Allahu dzul fadlil azim. Jadi nuran tamsuna bihi ya, ini sebuah apa ya, sebuah hati nurani yang sensitif. Nurani yang sensitif untuk ya memilih ya jalan yang benar dan jalan yang sesat. Mohon izin sebentar ya, mau ke belakang.
Kata nuran kalau di dunia tentu maksudnya majaz, diibaratkan ketika manusia itu berada di tempat yang gelap, maka dia tidak bisa membedakan ya mana kipas angin, mana buku, mana meja, mana kursi. Ya. Tapi ketika tempat itu menjadi terang, semua kelihatan. Ini kursi, ini karpet, ini kipas angin, ini warnanya biru, ini warnanya kuning. Ya, ya seperti itulah ya. Ya. Oleh karena itu Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memberi nur. Ya, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Ya. Kata munira menunjukkan bahwa dakwah Rasulullah ini dakwatun nur. Ya. Sehingga siapa yang melaksanakannya di ayat ini dijanjikan wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Ataupun jika difahami nuran dengan makna cahaya yang ya seperti cahaya lampu atau cahaya matahari, maka kejadiannya nanti di akhirat saat manusia melewati sirat ya. Seperti yang pernah kita bahas di ayat sebelumnya ya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu ya lilladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum ya kilarji'u wara'akum faltamisu nur. Ala kulli hal mau difahami nuran fid dunya atau nuran fil akhirah, kedua-duanya saling berkait ya. Siapa yang terbiasa hidup dalam nur Al-Quran ya, yang juga diistilahkan untuk Al-Quran, wa anzalna ilaikum nuram mubin ya. Dan sebagian ulama kita beristihad ya, ya agar agar diberi nur oleh Allah yang tidak akan pernah ya tidak akan pernah redup ya, wamla'ha binurikal ladzi la yakhfa ya. Maka nur di ayat di doa ini bisa dimaknakan Al-Qur'an karena Allah sebut Al-Qur'an nur, wa anzalna ilaikum nuram mubina ya. Ataupun nur yang dimaksud di ayat ini ya, hidayah Allah di mana manusia mampu melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah ya. Dan itu pun menjadi doa, Allahumma arinal haqqa haqqa arzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya. Maka di ayat ini karena ja'alakum nuran tamshuna bihi itu sebagai balasan atas yuktikum atau menunjukkan sebuah kondisi orang yang sering mendapatkan wa yaj'alakum mendapat yuktikum kifalaini min rahmatihi dengan amal-amal yang tadi sudah kita jelaskan, maka alangkah pentingnya ya, ya pemberian Allah dengan nuran tamsu nabi ini bagi umat Islam yang berada di akhir zaman. Ya. Kalau di zaman Imam Syafi'i saja orang sudah mengeluh ya, yes. Ini yang diikuti yang mana sih kalau begini ini ada yang begini, ada yang begini, ada begitu dan seterusnya. Akhirnya Imam Syafi'i waktu itu cuma memberikan satu arahan ya, mana yang paling nggak disukai orang
apalagi dibenci orang, itulah insya Allah yang memiliki nilai al-haq. Ya, ya, tentu kalau kita padukan dengan ayat ini untuk bisa melihat ya Islam seperti apa yang nggak disukai oleh dunia ya, ya, yang kalau dilaksanakan dengan baik menjadi eh, jadi sangat sedikit peminatnya, pendukungnya ya. Tapi kalau kita mengajarkan Islam yang isinya ketawa lagi ya. Isinya nyantai-nyantai, nggak ngajak orang beramal, nggak ngajak ya kecuali sedikit, justru banyak ya, yang berminat ya. Semua kembali kepada sejauh mana manusia itu diberi oleh Allah wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Ya. Terutama lagi bagi orang beriman yang berada di dalam amal siasi, ya, aktivitas politik. Di satu sisi Allah Rasulullah katakan afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah ya kalau istilah sekarang jihad yang bersifat memperbaiki sistem pemerintahan yang ada ya. Walaupun kalau dulu karena pemerintahnya sudah bagus, sistemnya sudah bagus, ya kamu menasehati pemimpin yang jahat ya, sultanin jair, walaupun berisiko dengan berisiko yang berat ya. Maka dalam kondisi seperti ini betapa pentingnya wa yaj'al lakum nuran tamshuna bi ya. Jadi bisa dibayangkan ya betapa tinggi apakah derajatnya, apakah amalnya, apakah kesabarannya orang yang berada dalam ya, ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Tapi manusia tetap manusia. Pasti ada kekurangannya, ada lupanya. Tapi itu pun sudah dijanjikan ampunan oleh Allah. Wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurur rahim. Ini menunjukkan bukan berarti orang kalau sudah berusaha baik, ya Masya Allah, sudah hafal Quran, Masya Allah, udah eh, pengajar tafsir, apa aja ya, nggak boleh berdosa. Ya, tetap dia ada salahnya. Karena semua ayat ketakwaan, ayat mengajak baik, itu selalu ada wa yaghfir lakum. Ya, baca ayat jihad, yaghfir lakum dzunubakum. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر lakum. Ya. Jadi ini harus menjadi satu prinsip fikrah ya. Ya. Agar jangan berputus asa, agar jangan uh, karena sebuah kesalahan, kebaikan seorang langsung dianggap habis semua. Padahal Allah saja masih menjanjikan ampunan bagi orang yang sudah berusaha baik, tapi masih ada juga kekurangan-kekurangan. Yaghfir lakum wallahu ghafur. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ya, intinya ayat ini siapa yang dimudahkan oleh Allah menjadi orang yang seperti di ayat 28 tadi, itulah orang yang betul-betul mendapat fadlullah, karunia Allah yang sangat luar biasa. Ya. Jadi mau kamu Yahudi, mau kamu Nasrani, mau agama apa aja, kalau kamu ikuti prinsip ini, ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi, maka kamu akan mendapatkan karunia ini. Ya. Karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian,
karunia ini dicontohkan dengan kehidupan seorang wanita. Seorang wanita dengan kelemahannya, keterbatasannya, ya. Tapi karena bagaimana dia ittiba'nya kepada Rasulullah, ya. Ketika mendapat ujian rumah tangganya, ya, maka ya, sebegitu pentingnya Allah terlibat dalam diskusi wanita ini, ya, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah fadlullah yang Allah berikan kepada salah seorang hambanya bernama Sahabiyah Khawlah binti Tha'labah, yang ayatnya berbunyi qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, ya, wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir, ya. Jadi fadlullah itu adanya di balik keimanan. Alhamdulillah semua orang boleh ngaku beriman, ya. Tapi ya, apakah beriman yang ada ketakwaannya, ya? Kalau sudah ada ketakwaannya, apakah ada unsur, ya, unsur ittiba'ur rasulnya, ya? Ini penting sekali, pentingnya apa? Eh, iltizam bin nas, ya. Betul ini amal, ya, sebetulnya nggak salah, ya, insya Allah nggak salah, walaupun yang lain menganggap "Ah, ini bid'ah, 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 bid'ah." Kali ini enggak, ini kamu usah bersolawat bid'ah, betul. Tapi ya, ya, ketika masih ada yang lebih eh, pas dengan nasnya, ya, ya, sebetulnya orang melakukan sebuah amal istihadi, ya, bertahlil misalnya 1000 kali. Ya. Di sisi lain ada orang yang bertahlil, ya, 100 kali, tapi 100 kalinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama-sama tahlil, ya. Tapi tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jelas memiliki ittiba'ur rasul yang utuh, ya. Hadisnya jelas di Riyadhus Shalihin bisa kita baca. Sementara cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah. Memang insya Allah itu zikir, ya, tapi tidak ada, ya, nas yang langsung, ya, menjelaskan begini teknisnya, begitu teknisnya kamu berzikir, ya. Kak, antara dua manusia ini, satu zikir tahlil tapi jelas nasnya, yang satu zikir tahlil istihadi, otomatis fadlullahnya berbeda. Walaupun sama-sama dapat fadlullah, ya, yang disebut dengan yu'tihi mayyasha, ya. Dan ini digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih, bisa antum baca di Riyadhus Shalihin, ya. Rasulullah menggambarkan seseorang bekerja, ya, seseorang bekerja, ya, katakan cuma 3 jam, ya. Temannya, ya, bekerja katakan 6 jam, ya. Temannya lain bekerja katakan 9 jam. Ya. Ada 3 orang, ya, bekerja. Ini sebuah tamthil dari Rasulullah SAW. Ya. Tapi begitu selesai kerja sehari katakan, ya, ya, eh, yang kerja 3 jam ini, ya, ya, kalau dalam hadis dikasih dinar, ya, istilahnya. Kita pakai rupiah aja, ya. Digaji 5 juta 3 jam. Ya. Yang kerjanya 6 jam juga 5 juta juga. Yang kerjanya 9 jam, ya, 5 juta juga. Sehingga yang 9 jam protes, ya. Fulan, saya kan 9 jam kok, ya,
Kok cuma 5 juta? Dia yang kerja 3 jam juga 5 juta juga. Ya, hanya dijelaskan. Ya. Ini bukan masalah jamnya, tapi masalah kualitas kerjanya, keahliannya, dan seterusnya. Ya. Begitulah ya amal soleh yang memiliki makna iman, makna takwa, dan makna ittiba. Ya. Bisa jadi sedikit ya, tapi bobotnya di sisi Allah tinggi. Ya. Adalah istri baginda Rasulullah SAW, Juwairiyah. Ya. Ya. Berzikir dari subuh sampai jam 9 pagi. Nggak berhenti-berhenti. Ya. Rasulullah berulang-ulang ingin ngecek udah selesai belum. Ya. Ya, nggak selesai. Sejam lagi lihat lagi belum selesai. Akhirnya apa kata Rasulullah? Mau nggak saya kasih zikir? Kamu baca 3 kali di sisi Allah. Bobotnya sama seperti kamu berzikir dari ba'da subuh sampai jam 9. Boleh ya Rasulullah, apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ya, ya, sedikit, tapi karena ini memiliki unsur ittiba dari Rasulullah SAW, ya mungkin bacanya nggak sampai 1 menit 3 kali, tapi bobotnya seperti orang yang berzikir dari ba'da subuh. Ya tentu apalagi kalau zikir dari ba'da subuh sampai jam 9 memiliki ya, manhaj ittiba yang benar, itu akan lebih besar. Nah, inilah yang dimaksud dengan li'alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillahi wa anna al-fadla biyadillah. Ya. Jadi kamu ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara. Ya. Kalau agamamu nanti ditolak oleh Allah, kenapa ditolak? Karena sudah ada Rasulullah kok masih ya bertahan dengan agama yang lain. Ini masalahnya adalah fadlullah. Ya. Sejak sejak diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fadlullah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapapun istilah ayatnya itu ya amilatun nasibah ya, ya ketika Umar berhasil membuka Al-Aqsa pada zamannya ya, Umar sempat mengunjungi gereja-gereja. Di situ banyak orang-orang tua yang beribadah bertahun-tahun ya, tapi Umar mengatakan amilatun nasibah, mereka itu bekerja keras capek ya, tapi ditolak oleh Allah amalnya. Tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Kenapa? Karena tidak ada ittiba. Seharusnya di zaman Umar ya udah ikut Islam ya. Selanjutnya di ayat ini ada 2 versi cara menerjemahkannya. Ya, ada dengan versi lanya nggak usah diartikan. Ya, sebagaimana ayat-ayat yang lain kan ada juga begitu ya, misalnya la uqsimu biyaumil qiyamah. Artinya apa? Sungguh aku bersumpah. Lanya tidak diartikan seperti umumnya, artinya tidak. Ya. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. La-nya juga tidak diartikan di ayat ini. Ya. Ayat ini termasuk yang seperti itu. Ya. Jadi li'alla ya'lama ahlul kitabi, agar ya, ahlul kitab itu tahu bahwa siapapun tidak bisa ya eh, katakan membuat satu penilaian, membuat sebuah usaha untuk meraih karunia Allah Subhanahu wa taala dengan versinya. Kalau mau mendapat karunia Allah ya pakai versi Allah ya. Allah, lahnya tidak diartikan ya, supaya ahlul kitab mengetahui ya, la yaqdiruna ala syai'in min fadlillah, bahwa
meraih fadlullah itu nggak bisa versi manusia itu sendiri. Ya, ya. Harus dengan versi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ada doa berbunyi wa an a'mala salihan tardah. Ya. Berilah aku amal soleh yang kamu ridhoi. Ya. Memang ada amal soleh yang nggak diridhoi. Ya. 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 Mungkin tetap diridhoi itu, Pak. Bobotnya beda antara amal soleh yang tardahu dengan amal soleh yang sekedar nggak salah aja gitu ya. 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 Ya, katakan jam 3 malam dia tilawah. Ya. Nah, itu amal soleh. Ya. Tapi tidak tardohu. Ya. Kenapa? Karena aslinya jam itu adalah manusia sholat. Sholat sambil baca Quran, beristighfar, berdoa. Itu SOP-nya begitu. Kalau tidak SOP ya berarti cuma amal soleh saja. Ya. Tidak tardohu. Makanya doanya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardahu. Jadi manusia nggak bisa meraih amal soleh hanya dengan versinya. Allah yaqdiruna ala syai'im min fadlillah. Kenapa? Karena karunia itu milik Allah. Wa annal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Sebagian ulama tetap lanya di, diartikan. Ya. Jadi kalau diartikan bagaimana? Li alla ya'lam. Ya. Jangan sampai ahlul kitab itu tidak tahu. Ya. Dengan penjelasan di atas ini tidak tahu bahwa Allah itu punya cara tersendiri untuk bisa memberi karunia kepada manusia. Sehingga kalau sudah begitu maksudnya, berarti manusia harus berusaha bagaimana untuk mendapatkan karunia Allah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, ini saya tidak jadikan ini penjelasan yang pertama tadi, ya. Saya awalnya kalau mau agak sulit ini pemahamannya ya umum aja deh, ya, bahwa di balik amal soleh versi ayat 28 tadi di situ mengandung fadlullah yang luar biasa, ya. Ya, adapun mau difahami lanya istilahnya disebut zaidah, ya, atau tidak zaidah, hasilnya sama juga. Ujung-ujungnya manusia kalau mau mendapatkan karunia dari Allah haruslah ya menggunakan syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Demikian jamaah rahmatullah. Ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.